bahas, jadi udah pada SQL itu berarti sudah pada praktek langsung. Jadi Bu hari ini juga akan mendemokan penggunaan SQL di sintak yang lain ya. Kalau minggu yang lalu kita membahas select, nah hari ini kita akan lanjutkan fitur lain yang terkait query di Microsoft Access. Oke, saya record dulu. Recording in progress. Ya, izinkan pilih untuk share Microsoft Access-nya, dan ini aja, saya share aja ya, share screen aja. Nah, biar sudah kelihatan Microsoft Access di sini? Sudah, Ibu. Ya. Jadi database ini sudah saya share ya, ingat saya ya di Classroom ya, kalian bisa download di sini. Tapi mungkin memang ada skema, mungkin saya yang kurang teliti, belum di relationship-nya ini antara employee sudah ya, di employee dengan departemen ini ada dua harusnya, yaitu ini ya, di number dengan ini ya. Ya, tapi karena sudah, oh bukan ini, yang Deno, sorry. Ya ini Deno screen number, karena udah ada datanya ya, jadi agak susah, nggak apa-apa, nanti daripada saya hapus kemudian diulangi lagi, nanti kalau membutuhkan itu kita relasikan di query-nya langsung. Ya, nah kalau kemarin kita sudah membahas SQL untuk menampilkan field apa atau atribut apa yang mau kita tampilkan berdasarkan kriteria yang kita butuhkan dengan menggunakan select query. Nah, hari ini kita akan mencoba mencari kasus yang lain, yaitu query juga. Nah, di sini kalian kalau lihat query, nah kalau di query design ini ya, nah ini ada make table ya, ada append query, ada update, nah, ada delete, ada pro-step, ada union. Union kemarin sudah kita praktekkan sepertinya ya. Data definition ini nggak perlu. Ya karena kita udah create data definition, itu berarti membuat tabel dan lain sebagainya. Nah, kita masih ke select query, tapi select query dengan parameter. Dengan parameter itu artinya apa? Kita menampilkan data sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Jadi kriterianya tidak fix pada kriteria yang ada di dalam desain query ini ya, di sini tidak di sini. Maksudnya tidak dituliskan nilainya, tapi kalian bisa setting dimasukkan dari inputan user gitu ya. Contoh misalnya kita mau, oke, ini misalnya data pegawai. Kita misalnya mau cari umur ya, berarti cari umur itu berarti atribut turunan ya. Berarti kalian bikin query design, employee dimasukkan, ya kan. Misalnya ini kita masukkan semua, kemudian saya, modifiernya, oke, saya mau bikin umur. Umur itu, nah, ketika membuat atribut turunan, itu kalian bisa klik kanan di sini. Kalau total ini kan, kalau total itu kan hanya fungsi-fungsi agregat ya, fungsi-fungsi seperti sum, count, max, min gitu ya, yang ada di sini ya. Kalau ini saya aktifkan, sorry. Kalau asterisk nggak mau ya dia diaktifkan. Misalnya ini SSN gini ya. Nah, ini kan ada fungsi-fungsi yang ini di sini. Nah, fungsi-fungsi ini fungsi agregat. Nah, tapi kan kita membuat rumusnya bisa jadi bukan hanya ini. Kita bikin rumus yang lain. Kalau umur itu kan misalnya, nah ini ada build ini, kalian klik. Nah, build ini mendefinisikan kita rumus yang mau. Nah, jadi kalau misalnya umur, ya kan, umur itu fungsi apa? Di sini ada function. Nah, function itu bisa diimplementasikan ke berbagai macam tipe data,
Kalau untuk data date time, gini ya, ada banyak fungsi yang bisa kalian pakai. Kalau punya data matematika, ini kalau butuh, kalau ini adalah cek bulan ya, yes no itu. Kalau ini general ini, ya, ini banyak fungsi keuangan, ada error, ada domain agregat. Nah, domain domain agregat itu berarti fungsi berbasis pada domain. Domain itu berarti kayak tipe datanya. Kemudian datetime itu berarti fungsi terhadap sebuah field yang tipenya adalah datetime. Kalian bisa ambil harinya aja, jamnya, menitnya, bulan, nama bulan, dan seterusnya ya tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya umur kita bisa pakai date different, ini berarti selisih antara interval. Nah, interval ini bisa, ini cara menggunakannya, kalian bisa klik di sini, kemudian masuk ke help-nya, ini biasanya ya, Microsoft Access gini ya. Nah, contohnya nanti di sini, ya, YY berarti year, ini kan interval itu bisa isinya YY tahun atau seperempat tahun dan seterusnya. Ya, kita kembali lagi ke akses. Ya. Jadi kita pakai date difference ya, date difference ini berarti kita pakai fungsi date difference. Misalnya intervalnya diisi YY tadi kan YY ya. YY. Tanggal pertamanya adalah berarti birth date ya kan. Kalau mau tanggal sekarang, ini nanti saya cek ya, saya lupa yang di depan itu yang tanggal yang paling panjang, yang terakhir, apa tanggal yang nah berarti kebalik ya, tanggal ini tahun umurnya nggak mungkin minus ya. Oke, berarti kebalik. Yang dulu itu berarti yang tanggal yang paling lama, baru kemudian kebalik ini ya. Berarti kita kembali ke build. Berarti birth date dulu, baru date ya. Nah, date ini memanggil fungsi hari sekarang ya. Jadi ini adalah date pertama, ini date kedua. Kalau sampai first day of week ini ditulis ya berarti sampai presisi, tapi nggak perlu kan? Karena kita kalau umur ya udah kita ambil tahunnya aja ya, tahunnya. Oke, kemudian dijalankan. Jadi itu penggunaan fungsi selain-selain. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada build function tadi ya. Apa yang salah? Koma. Ya, ini satu-satu tadi kemarin data uji coba tanggal lahirnya, pegawainya tanggal lahirnya 2001 ya, kita ubah aja ini jadi 1984 gitu ya. Ini kan kemarin data uji coba. Jadi dia berubah sendiri 37 ya. Nah, jadi ini umur, jadi ini atribut turunan. Jadi nanti kalau kalian mau membuat atribut turunan, berarti membuat rumusnya tadi itu pada saat di query tadi itu di build ya. Kalau ini SQL-nya kita lihat di sini SQL-nya seperti apa, ya tinggal di sini berarti. Di sini ada tambahan date div karena mengambil fungsi date div, intervalnya tadi year ya. Date differ itu inputnya itu adalah tanggal pertama, tanggal kedua, terus dialiaskan sebagai umur dari tabel employee. Nah, maka kita bisa
menghitung umur dari pegawai itu tadi secara otomatis. Misalnya kita desain view, kita masukkan dulu ini semuanya field-field yang ada di ini ya. Sebentar. Misalnya selain SSN, oke, kita ambil Fname, mini di initial, last name, kemudian birth date. Nah, birth date-nya umur tadi setelah di entry in birth date, dia baru ketemu umur, ya kan? Ya kan, dia baru ketemu umur, kemudian habis itu nulis alamat, kemudian jenis kelamin. Ya, supervisornya, kemudian departemen number. Oke, kita pelan-pelan dulu di sini, kita save aja di sini sebagai query pegawai. Oke, kita jalankan di sini. Query pegawai itu kita tes query pegawainya ini sebentar ini. Nah, kita punya query pegawai. Nah, ini kan tadi hasil query pegawai kita ada tambahan field umur. Ya, ini udah bukan, ini tabel pegawai yang kita jadiin query dengan memberikan atribut tambahan. Nah, kalau kita masukin, kita tes, kita masukin pegawai baru misalnya. Oke. Nah, gini ya, misalnya Budi, gini ya, misalnya nama tengahnya ada, kemudian nama belakangnya, kemudian tanggal lahirnya misalnya 22 bulan 10 1980. Umurnya ini akan otomatis, ya kan? Tuh, clear ya. Nah, umurnya akan otomatis karena apa? Karena query tadi udah kita kasih atribut turunan gitu ya. Berarti alamatnya misalnya Surabaya, kemudian mail, supervisornya misalnya diisi. Nah, misalnya ini departemen nomor 1. Oke. Jadi kita udah bisa memberi atribut turunan. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu supervisornya ini namanya siapa dan departemen riset ini nama departemen risetnya apa, berarti dimodifikasi ini query tadi nih. Berarti kalian harus ambil ini ya, ambil employee lagi sama departemen. Oke. Nah, kalau ini employee ini kan untuk tahu supervisor ini ketika saya joinkan ke sini, nah saya bisa ngambil namanya ketika super SSN sama dengan SSN ini saya hapus karena saya nggak butuh nama manajer, saya butuh dia bekerja di departemen apa, berarti DNU yang sini harus saya samakan ini, baru saya bisa panggil departemen number sama nama supervisor. Nah, supervisornya ini, oke, departemennya ini, dinamenya di sini, supervisornya, sebentar ini biar kelihatan semua ya karena di zoom. Nah, karena Fnim tadi sudah ada supervisor number, ini saya kasih supervisor gitu aja ya. Nah, supaya namanya nama departemen. Oke, kita jalankan run. Oh, first date-nya yang ini karena ada 2 tabel employee yang saya panggil. Di sini harus disebut nama tabelnya dulu ya. Ini diambil dari mana? Dari ambil yang employee. Titik. Oke. Jadi itu, kalau ini kebetulan dua tabel ini saya panggil kan nama fieldnya sama semua. Jadi ketika saya menghitung rumus tadi itu date different, pakai birth date gitu aja tanpa saya sebut nama tabel yang mana,
Nah, akses bertanya itu birth date yang dari tabel mana, karena ada 2 birth date ya kan, ada di employee 1 sama di employee. Oke, udah jalan. Nah, otomatis dia supervisornya keluar namanya, gitu kan. Kita cek lagi, kita misalnya bikin pegawai baru, misalnya Citra, misalnya. Nah, misalnya ya, tanggal lahirnya misalnya ngawur aja ya. Nah, keluar. Ini kenapa mesti belum ngetiknya ya. 1, nah 36 misalnya. Surabaya, female. Nah, supervisornya ketika saya ngambil supervisornya siapa nih misalnya. Nah, keluar langsung namanya. Kemudian dia bekerja di departemen apa? 5. Keluar langsung nama depan. Nah, kalau kalian bisa membuat query ini, maka yang dijadiin form itu lebih baik yang dari query, sehingga bisa mengotomatiskan isian. Oke, paham sampai sini ya? Jadi kalau misalnya saya mau bikin isian, maka create-nya, query pegawai ini langsung nanti bisa Willy jadiin form. Form. Nah, formnya jadi formnya dari query pegawai, baru nanti didesain. Formnya didesain, misalnya data pegawai, gitu kan. Ini bisa dimodifikasi ya. Kemudian ditambahin misalnya, kayaknya desainnya ditambah button, misalnya di sini. Oh, ini belum desain. Ya, nanti kalian eksplorasi sendiri. Tidak mau ya. Ya, ini, ini. Buttonnya misalnya record operation, add new record. Nah, biasanya ini bisa diganti sendiri ya, misalnya. Tambah data. Oke, di finish saja langsung. Nah, ini kalau nama formnya ini nggak mau tulisannya key pegawai, ini di propertinya ini bisa jadi dia ada properti. Sebentar. Keliru ini. Kenapa tadi? Ya, di save tadi ya, ulang-ulang. Jadi form, ya dia jadi form, ya kan? Kemudian pakai mode desain, ya kan? Nah, ini bisa kalian rubah-rubah, misalnya nama formnya data pegawai. Formnya ini ada properti. Cuma propertinya untuk memunculkan biasanya kalau di double klik, nah ini kan muncul. Nah, di pegawai ini bisa ditulis misalnya form pegawai. Bukan, ini record. Sorry, recordnya, source-nya sudah benar ya, dari key pegawai, masuknya caption. Caption itu berarti nama formnya. Form pegawai. Nah, kalau ini form pegawai, nah single form, coba kita tes dulu. Berarti kalau dites, formnya ini view. Nah, ini, nah kan udah berubah nih, form pegawai, ini data pegawai, kemudian bisa ditambahi, kita mode desain lagi. Nah, ini namanya mode desainnya kalau untuk form ini namanya tidak tab ya. Kalian bisa cek, bisa setting di option waktu di depan file. Nah, ini option. Nah, option ini untuk apa? Di sini di current database itu kalian pilihnya itu bukan di tab. Coba general.
Saya lupa letaknya di mana. Nah, ini ya. Dokumen Windows Option itu kalau tab dokumen yang dipilih, kalau tab dokumen ini yang dipilih, nanti setiap ada window baru itu nge-tab ke pinggirnya, ke sampingnya gitu, kayak tab gitu ya. Nah, tapi kalau overlapping, maka dia akan muncul di depannya, jadi kayak floating window gitu ya. Nah, ini supaya mempermudah interface aja, kalian bisa set ke overlapping windows gitu supaya formnya jadi bisa kita atur besar kecilnya ya. Kalau tab kan sama semua. Nah, ini. Nah, kemudian oke, kita balik lagi ke view. Nah, kalian main properti ya. Kalau misalnya single form ini kan single form ini ya, misalnya ini semuanya properti yang ada di sini itu kalau kalian ubah-ubah nilainya itu berdampak pada tampilan formmu. Jadi kalian harus coba-coba biar tahu. Kalau ini tak rubah, misalnya ini apa nih ya, picture size mode misalnya dikasih formnya dikasih background, ini kan bisa ditambahin ya background. Kemudian fit to screen-nya, border style-nya kayak gimana, navigasi button-nya kalau misalnya di no kan seperti apa, di feeding lines-nya itu kayak gimana. Nah, itu akan berdampak pada tampilan form nanti. Nah, ini misalnya saya kasih button tadi ya. Tadi buttonnya tadi yang pertama tadi percobaan lupa harusnya yes tadi ya di save, ternyata tidak ke save. Jadi ini form mode design di sini, kemudian di sini dikasih button. Nah, ini agak lama loadingnya tadi, nggak tahu kenapa. Nah, sampai buttonnya bisa di nggak keluar tanda buttonnya. Harusnya ini langsung ya. Nah, itu ya. Button record operation. Nah, ini berarti record navigation. Kalian bisa bikin tombol next, tombol find, tombol first, last, ya, next, previous. Ini bisa tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu ngoding karena dia sudah ada. Kemudian ini tadi record operation. Willy mau bikin tombol add new record atau tombol. Nah, boleh pakai picture. Kalau pakai picture berarti pakai kayak simbol yang ada di atasnya button itu atau pakai tulisan. Nah, misalnya tuh tulisannya misalnya diganti tambah data gitu ya. Oke, finish. Nah, tambah data. Kalau ini formnya, captionnya ini apa sebentar. Ini saya ganti. Udah ya. Nah, tambah data ini kemudian di view, form view, nah akan ada tombol tambah data. Ketika saya klik, nah, dia akan masuk mode insert new record baru, ya kan? Berarti di sini bisa kasih data baru, nah, misalnya namanya, misalnya gini ya, misalnya apa nih ya, kemudian tanggal lahirnya, ini ada tampilannya seperti ini, ya, tanggal misalnya tahunnya diganti, kemudian umurnya otomatis ya kan keluar sendiri. Nah, misalnya alamatnya, nah ini bisa diatur misalnya kelebaran ya udah dikecilin nanti di desainnya. Super SSN-nya misalnya ini, nah muncul sendiri. Departemen risetnya misalnya 4. Kalau departemen risetnya mau dikumbukan seperti ini juga bisa. Administrasi. Nah, kalau ini tambah data lagi, maka otomatis data tadi udah kesimpan. Nah, ini kalau mau, nah ini sebenarnya alternatif, ini namanya record navigation. Jadi bisa, kalau ini berarti tambah data baru, ini berarti last record, ini next record. Nah, tapi kalau mau menghilangkan ini, mau diganti dengan tombol-tombol atau button-button, boleh dimodifikasi sendiri. Nah, ini contoh membuat form ya, membuat form. Nah, sekarang kita mau modifikasi nih formnya. Pegawai ini keluarganya siapa saja, tapi saya nggak mau terpisah. Saya maunya di form yang sama.
Di form yang sama berarti kalian bikin namanya subform atau anaknya form ya. Di sini ada form desain, ini ada subform. Mana subform ini ya? Oke, subform. Ya, agak bolak-balik ini ya. Maksudnya kliknya nggak langsung. Kalau misalnya nggak pakai Zoom, biasanya langsung juga. Saya klik lagi. Proofs. Nah, ini ya. Nah, ini namanya sub record. Bisa menggunakan existing tabel. Nah, kalau menggunakan existing tabel, saya mau pakai tabel dependent. Dimasukkan semua field yang ada di dependent. Nah, yang dijadiin dasar link antara data pegawai dengan dependent itu apa? Nah, di sini ada pilihan yang direkomendasi, bukan direkomendasi, dideteksi oleh Access. Nah, kita tentunya yang menjadi relasi antara dependent dengan employee adalah SSN. Jadi kita ambil SSN. Nah, kita kasih nama subformnya misalnya data keluarga. Oke, finish. Nah, di sini muncul form baru yaitu anak form gitu ya dari data keluarga. Nah ini tampilannya adalah data sheet defaultnya. Jadi kita coba. Nah, kalau misalnya sekarang kita gini ya, form view. Nah, keluar di sini. Nah, 44 nggak punya keluarga. Tapi ini kalau misalnya nggak mau ditampilkan karena ESSN-nya kan udah seharus sama dengan yang di atas ini. Ya, kita hapus aja dari situ, dari desain ininya, desain formnya. Tapi dia sebenarnya sudah dilingkan, cuma dari sisi tampilan aja yang kita hapus. Berarti kemudian kita form view lagi. Nah, ini enggak ada SSN-nya, tapi pasti sudah linknya antara data yang di atas dengan data yang di bawah itu adalah berelasi gitu ya. Coba kita lihat yang keluarga yang lain sudah punya keluarga. Nah, ini kan ada keluarganya yang ini. Franklin. Nah, dia punya relationship-nya. Nah, dia bisa nambahin di sini karena ini aktif, maka bisa ditambahin. Bisa ditambahin kan ini. Ya. Nah, formnya kayak gini. Nah, berarti memasukkan data keluarga, kalian tidak perlu bikin form sendiri. Nah, karena lebih user friendly atau lebih praktis ketika kalian buka data pegawai langsung ya kan keluarganya itu keluarga siapa dimasukkan aja di sini misalnya Susi gitu misalnya ya. Nah, misalnya kan dimasukkan aja di sini. Nah, dia siapa? Dia anak gitu misal. Nah, ditambahkan aja di sini. Nah, kita bisa cek. Nah, salah satu pendekatan membuat form seperti itu. Ya. Bisa seperti ini, nah, dicek. Nah, kalau mau tampilin lagi dalam satu tampil, si pegawai ini udah pernah project apa saja, mau dijadiin satu di sini, boleh aja, nggak masalah. Project. Jadi dalam satu tampilan kalian udah bisa memonitor kinerja dan keluarganya. Ya, ini untuk kasus database ini ya. Oh, saya mau bikin lagi subform di sini. Oke, saya desain. Kemudian ini berarti dipanjangin ya. Kita bikin subform lagi di sini.
Kemudian mana tadi kutu subform. Ya, harap sabar ini ya. Subformnya tidak langsung jadi. Oke, kita next, kemudian kita pilih works on, ya kan? Karena works on ini menunjukkan dia sudah berapa jam, ya kan? Terlibat di project apa saja. Oke, berdasarkan ESSN, next, ini projectnya dia, project pegawai. Oke, saya taruh di sini. Ya, tapi ini suka-sukanya kalian sih ya, desainnya tidak harus hanya menyontohkan dengan database yang ada di buku itu ya. Oke, SSN-nya saya hapus aja. Coba kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, jadi dia bisa nambahin, di project-projectnya dia jamnya. Oke, sebentar, ini kurang geser ke sana ya, jadi nggak kelihatan. Ini dikecilin aja. Ini bisa dikecilin, bisa dikecilin. Oke, coba kita. Ya, bisa tampil ya. Ini harusnya center ya, biar nggak ke sana. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya contoh, nanti kalau masalah tampilan kalian bisa cek lagi ya. Intinya ini menampilkan apa yang dilakukan pegawai gitu ya. Ini ada project-nya. Oke, ini kan berarti tahu pegawainya, keluarganya siapa, project apa saja yang terlibat. Kemudian misalnya mau ditotal nih jumlah jam kerjanya berapa, berarti bikin query lagi. Oke. Ini Bu, ini hanya menunjukkan perspektif ketika kalian mendesain form, itu harus berpikir efektif, efisien ya. Meskipun itu tabel. Jadi kan sebenarnya ketika saya masuk entry data di sini, itu kan masuknya ke tabel works on. Saya ketika entry data di sini kan masuknya ke tabel dependent. Saya entry data di sini berarti masuknya ke tabel employee. Jadi dalam satu tampilan ini sebenarnya saya sudah membuat GUI atau interface untuk entry di 3 tabel. Berarti sisanya yang lain dipikirkan lagi gitu ya, yang departemen dan yang lain sebagainya dibuatkan sendiri terpisah. Nah, tapi kalau jadi nggak perlu dibuat sendiri-sendiri. Jadi intinya gini, intinya semua tabel yang kita siapkan itu kan membutuhkan data entry. Pintu untuk masuk data entry-nya dimasukkan kemana, kalian bisa merancang itu dalam satu form satu tabel, atau dalam satu form itu bisa langsung masuk atau digunakan sebagai pintu untuk mengakses insert ke dalam beberapa tabel. Kalau yang Bu Willy contohkan ini berarti saya sudah menyiapkan tempat untuk ngisi di 3 tabel kan, tabel dependent, tabel works on, dan tabel pegawai. Paham sampai di sini? Maksud saya? Bisa dipahami nggak? Halo? Gimana?
Bisa, Ibu. Bisa ya, dijawab ya kalau Bu ditanya, kan nggak ngerti nih Iya. kalian. Kalian ngerti apa enggak? Nanti saya langsung aja gitu ya. Oke, sekarang kita modifikasi lagi ya. Misalnya saya pengen tahu, jadi pegawai ini udah mengerjakan berapa jam project gitu, ada berapa jumlah project. Nah, kalian bisa bikin query, itu misalnya ya. Karena kan informasi itu adalah berdasarkan kebutuhan. Nah, misalnya saya pengen tahu, nah, jadi saya bikin query lagi. Dari tabel, oke, dari tabel works on, di sini. Nah, saya pengen tahu berdasarkan pegawai, saya mau hitung berapa jumlah project, berapa jamnya dia. Oke, berarti karena setiap pegawai itu sudah mengerjakan berapa project dan berapa total jam. Berarti di sini kalau jumlah project maka saya count, tapi kalau berapa jam maka saya sum. Berarti ini berarti jumlah project. Kalau ini jumlah jam. Total jam. Oke. Lihat dulu query-nya. Nah, berarti kan setiap pegawai ketemu project-nya sekian, jamnya sekian. Oke, kita simpan di sini sebagai query project pegawai gitu aja ya. Oke, project pegawai. Kita save di sini, nah saya mau nambahin di sini nih. Di sini mungkin ya, informasi terkait itu. Nah, berarti saya mau ambil dari itu, saya lagi di sini. Nah, saya tambahin lagi di sini tentang subform tadi. Ya. Saya ambil dari query. Query-nya itu berarti query project pegawai. Ya, saya masukkan di sini. Nah, SSN sebagai link gitu antara tampilan. Oke. Nah, supaya tampilannya itu kayak label, maka kalian bisa nonaktifkan semua hal-hal yang ada di sini. Cuma aktif ini, gini misalnya. Ya. Oke, misalnya ini tadi saya kasih nama apa ini tadi? Oh, ada ya. Oke, saya hapus di sini. Saya edit biar bagus. Jumlah proyek gitu misalnya. Kalau misalnya formnya mau di build bold, maka kalian lihat di sini. Nah, berarti ini di propertinya itu pasti sudah ada bold. Extra bold misal. Font size-nya misalnya mau 14 gitu misal. Ya, berarti kan ini besar kan ya. Nah, kalau misalnya ini dikasih jumlah project-nya 2, ini kan. Berarti ini dijadiin 14 juga. 14, terus ini juga bold. Jadi kalian harus memahami propertinya ini. Total jam, misalnya kita kasih. Total jam. Jam misalnya. Ini misalnya mau sama di bold juga. Ini juga misalnya 14. Kemudian ini juga mau dijadiin kebanyakan. Oke. Ini dijadiin 14 juga.
Kemudian ini, oke. Kita cek dulu ya hasilnya. View. Nah, ini bentuknya masih sheet Bu, Kak, ngepek. Nah, oke, berarti form view-nya kita modif. Kita cek di sini, kita lihat dulu di sini. Itu masih sheet ya, default-nya. Dia pasti akan terbentuk subpegawai subform ini. Kita cek di sini aja sendiri. Nah, dia kan subform tadi ya. Setiap subform pasti akan membentuk baru. Nah, kita masukkan di sini. Default view-nya itu bukan dataset ya. Default view-nya adalah single form. Nah, single form. Oke. Jadi kalau single form itu berarti satu-satu. Nah, satu-satu sini. Kita lihat dulu. Di sini di form pegawai. Oh, ini belum berubah. Berarti kita dari di sini aja ya. Belum berubah. Berarti kita berbasis pada ini. Kita ubah lagi di sini. Sorry, berarti tadi itu dari sini kita ubahnya. Jumlah projectnya kita ubah di sini. Nah, propertinya kita di sini sama, biar sama aja. Oke. Kita cek dulu, yang ini udah berubah belum? Nah, ini udah berubah, udah besar. Saya mau ngilangin ini, Bu. Garis ini, sama mau ngilangin ini. Dihilangin ini ya, lainannya tentunya. Berarti main di propertinya ya. Berarti lihat ini, oke, formnya aja ya. Single form, kalian lihat aja di sini. Border style, misalnya, oke, gak usah. Record selector, nah si record selector tadi yang ada tanda pinggir gak usah. Navigasi buttonnya misalnya nggak usah. Kemudian scroll barnya itu juga diilangi, misalnya gitu ya. Apalagi ya. Close book-nya itu misalnya nggak usah gitu ya. Ini juga misalnya nggak usah gitu ya. Mid-bank buttonnya itu misalnya nggak ada gitu. Nah ini kalian, oke, misalnya cukup itu aja ya. Nanti kita lihat aja di situ. Nah, kita save. Kita lihat di sini yang di form pegawai ini. Tadi di mana? Ini kita bisa lihat ya. Sebentar. Kayak uang aja. Nah, sebenarnya ini tinggal gini aja ya. Ngerti maksud Bu ya? Bu tadi mau mendesain ini, saya masukkan ke sini. Kita ulang aja, kita hapus yang di sini, kita ambil dari sini ya. Dan ini oke. Oh, udah ya, udah. Coba.
Kita ambil form design, subform. Lihat dari form. Next. Oke. Next. Oke. Finish. Coba kita lihat. Ya, bisa dipahami nggak? Ini tapi dari form ya ini ya. Nah, jadi kalau misalnya, nah ganti kan isinya. Itu cara-cara, jadi itu yang harus kalian asah ya. Jadi membuat form itu harus berpikir agak kompleks gitu ya. Jadi supaya lebih praktis form. Ini sebenarnya dari form. Sehingga datanya diambil juga dari field. Ada pertanyaan sampai di sini? Dan ini masih banyak lagi kemungkinan kalian bisa berkreasi gitu sehingga formmu itu tampak profesional gitu ya. Karena ya ini atribut turunan semuanya ini kan karena ini dari fungsi. Nah, ini dari fungsi. Kalau mau ditambahin jumlah keluarganya, nggak perlu lah ya tapi ya. Nah, misalnya ini contoh informasinya. Nah, ini belum ditambahin tombol print atau dana. Print itu berarti dibuat dari report. Report itu berarti berasal dari query. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah ketika kalian mau membuat interface gitu ya, mau membuat tampilan itu jangan yang terlalu simple. Bukan terlalu simple ya maksudnya. Jangan langsung diambil dari tabel karena tabel ini adalah data master gitu ya, karena belum informasi yang disimpan di tabel itu kan sesuatu yang data asal gitu kan, data mentah gitu kan ya. Jadi belum menjadi informasi. Kalau sudah menjadi informasi adalah ketika kalian sudah membuat query. Kalau sudah bikin query, kalian kan bisa menampilkan, nah seperti ini ya, bisa menampilkan misalnya super SSN-nya berapa. Nah kalau udah jadi query ini kan ini loh, ini kan udah mengikuti ya. Nah, udah mengikuti kan ini namanya. Umurnya juga mengikuti. Ini mau saya ganti 78 misalnya ya. Saya mau ganti, ini kan ini ngikuti, ini jadi informasi. Misalnya 1976. Nah, ini kan ngikutin. Nah, isian-isian yang sifatnya itu rumus, jadi mengikuti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Enggak ada. Bu ini lanjutkan. Nah, ini contoh implementasikan query untuk kebutuhan membuat form. Sekarang saya mau membuat query dengan parameter tadi ya. Saya punya query pegawai ini, saya punya umur ini ya. Nah, misalnya yang saya mau tampilkan adalah umur ini, saya kasih tulisan masukkan umur. Maka ketika kalian jalankan query ini, ya, saya kasih tulisan masukkan umur. Ketika kalian jalankan query ini, kriterianya itu berarti belum fix, tergantung yang mau kita cari. Oke, jalankan. Maka akan muncul pertanyaan masukkan umur. Nah, kalau yang umur yang kita masukkan katakanlah 45 misalnya, lebih besar 40. Nah, ada nggak sih? Tapi dia, sorry, nggak boleh ya. Dia harus fix. Kalau masukkan umur kayak gini, fix. Kalau misalnya pertanyaannya between, berapa sampai berapa, ini baru dia bisa pakai rank tertentu. Masukkan umur 45 misalnya, ada nggak ya? Oh, ada. Berarti dia umurnya 45 nih. Iya kan? Nah, berarti ini namanya filter. Yang ditampilkan adalah data dengan kriteria yang fleksibel yang dientrykan oleh user.
Kalau ini kita save, itu berefek juga di sini. Nah, ketika form tadi itu memang diambil dari query ini. Kalau Bu Lili tadi form pegawai tadi diambil dari query, ketika ini dijalankan pasti nanti akan minta isian. Yang mana? Lo kan minta isian kan. Ketika saya 45 baru muncul formnya si. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari find, nah kalau mau kriteria bisa dibuat di sini tombol filter di sini kriteria, bisa bikin pencarian atau di situ kan ada find ya, ada cari yang tombol find, bikin button selain button tambah data tadi kan ada operasi record untuk find, untuk filter macam-macam ya bisa bikin. Itu contohnya ada dengan jadi parameter itu jadi bisa membuat query dengan parameter dengan cara memasukkan jadi ya memasukkan data di sini ditulisi. Kalau misalnya mau masukkan between ya misalnya umur 1 and umur 2 coba kita jalankan. Umur satunya misalnya 30, umur 2-nya sama dengan 50, maka yang tampil adalah pegawai yang antara umur 40 sampai 30 sampai 50. Nah, berarti itu membuat kriteria dengan rank tertentu. Kalian bisa tambahkan ya. Ini nama pertanyaan ya kan? Ini nama pertanyaan, bebas mau bikin pertanyaan apa. Nah, sehingga nanti ketika kalian membuat report ya, sekarang bukan query. Kalau membuat tampilan yang mau dicetak, harusnya itu menggunakan parameter. Misalnya mau pemasukan kapan sampai kapan, gitu kan. Berarti harus menggunakan parameter. Nggak boleh misalnya kalian membuat sebuah report yang fix. Reportmu langsung kamu kasih tanggal tertentu gitu kan nggak. Kalau misalnya user ingin tahu penerimaannya selama 1 bulan, kan berarti harus ada filter bulan. Kalau user ingin tahu penerimaan selama 1 minggu, berarti harus bisa filter bagaimana informasi yang ada di dalam database yang keluar hanya 1 minggu yang kita inginkan. Nah, itu berarti membuat report atau boleh untuk tampilan informasi. Nah, itu berarti query-nya harus dimodifikasi dengan parameter tertentu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah paham ya berarti ya? Gimana sih membuat report itu? Membuat report berarti create-nya, kalau tadi Bu Willy sudah contohin form, jadi saya sepertinya online sampai minggu ini ya, minggu depan kan 13, 14, 15 itu kalian sudah fokus ke project. Jadi makanya Bu Willy belum posting apa yang harus kalian kumpulkan, karena saya mau selesaiin dulu contoh-contoh apa yang akan kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya kemarin sudah database, sudah selesai, berarti asumsinya kan sudah selesai skema database-nya, tabelnya sudah fix. Nah, kemudian tinggal nanti membuat form. Nah, membuat form ini hari ini tadi kan Bu Willy tunjukkan. Sebenarnya minggu yang lalu juga sempat Bu Willy singgung sedikit. Membuat formnya kalau bisa berbasis pada query, kalau memang itu bisa lebih baik gitu loh kalau dengan query. Nah, kemudian report ya kan, karena form itu untuk pintu memasukkan data, boleh juga hanya display di layar, pasti pakai form atau. Nah, kalau report kepentingannya biasanya untuk cetak, gitu ya, untuk cetak. Misalnya kalau misalnya kita mau cetak pegawai gitu misalnya ya, ini misalnya dari, oke, saya masukkan di sini, masukkan SSN gitu misalnya ya. Oke, saya save aja dulu di sini. Ya. Kemudian Bu Willy mau bikin report. Nah, saya mau bikin report.
Report itu berarti di sini ya, report, menu report. Nah, menu report ya. Create, ini report. Oke, report. Masukkan SSN. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ini ya. Nah, bentuknya tinggal bentuknya gimana kalian mau. Nah, atau gini aja, jangan ini. Report itu kalau wizard itu kurang serak ya. Udah gini saya bikin report aja. Create blank report. Nah, blank report aja ya. Report ini bentuknya seperti kertas saya, kayak print preview. Nah, so all tabel. Oke. Misalnya saya mau report, oke. Dari web aja ya, dari report. Saya nggak dari sini, maka reportnya datanya diambil dari query pegawai. Oke. Nah, query pegawai. Ini sebenarnya saya hapus dulu. Tapi ini manual ya, terlalu manual. Bentar. Manual ini berarti masih satu sendiri-sendiri ya. Nah, misalnya SSN, gini ya, terlalu manual. SSN, cuma tadi mau nata supaya reportnya ke bawah gitu. Oke, saya ulangi pakai wizard aja nggak apa. Jangan pakai blank ya. Saya ulang aja. Report, create, report design. Dia blank saya. Berarti ini memang. Oh, report wizard. Ya, report wizard aja. Report wizard itu kalian bisa milih stylenya ya. SSN, kemudian dimasukkan. Nah ini bisa milih bloknya, outline-nya, gini ya. Misalnya kayak gini. Ya, nanti baru dimodifikasi, nggak apa-apa. Nah, oke, dimodifikasi. Nah, baru ini nanti bisa dimodifikasi. Kalau ini kan berarti cuma ini ya. Kalau seperti ini, kalau desain ini sangat relatif ya. Nah, kalau ini tadi kayak tadi itu ya. Ke kanan ya. Nanti, nah ini kan soalnya ada di sini ya. Jadi ya, nanti harus didesain supaya misalnya ke bawah gitu misalnya ya. Nah, ini baru untuk kebutuhan cetak kalau ini. Dipanggil untuk kebutuhan, karena dia print preview sebenarnya ya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipakai. Tapi ini kalian jadi bikin nota, bikin kwitansi itu ada di sini di report. Cuma ya layoutnya tergantung dari desainmu sendiri-sendiri.
Sebentar, ini query-nya saya hapus filternya karena saya nggak hafal. Ini report. Dari report di sini kalian lihat di sini ada report, ada terbentuk objek baru report. Desain query-nya saya hapus filternya dulu. Ya, saya hapus dulu. Nah, ini kan reportnya keluarnya modelnya gini ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi itu tadi misalnya kalau mau pakai filter berarti ya ditaruh di query-nya filternya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada boleh lanjutkan. Query desain lagi, tapi yang tipenya yang lain itu sebenarnya cara kerja dari tombol delete update ya. Sudah cuma untuk memahami sintaknya SQL aja ya. Supaya nanti kalau kalian ketemu sama aplikasi basis data yang lain, tidak kaget gitu aja ya. Jadi create query design, tadi kalian sudah banyak belajar select ya. Make table itu adalah hasil select yang kita simpan menjadi tabel baru. Kalau misalnya kita mau bikin make table query, nah di sini ada permintaan make table, nama tabel baru, misalnya saya mau tabel temporary gitu ya. Oke. Mau query apa di sini? Misalnya saya mau membuat query yang isinya adalah siapakah yang bekerja lebih dari gitu ya 10 jam gitu misalnya. Kalau lebih dari 10 jam maka akan ditampung di tabel tampungan tadi itu yang boleh. Oke. Saya save misalnya query temporary. Nah, ini ketika saya jalankan query ini, maka akan terbentuk tabel temporary. Ya kan? Nah, jadi ketika dijalankan, dia bukan seperti view menampilkan hasilnya, tapi dia langsung beroperasi membuat tabel baru dari hasil select. Nah, oke. Maka langsung ini tabel berisi orang-orang yang bekerja lebih dari 10 jam, seperti query bully tadi. Nah, gimana SQL-nya? Kita lihat di sini SQL view-nya. Nah, berarti select seperti biasa. Nah, ada tambahan ini. Into nama tabel. Nah, kemudian from seperti biasa. Ya kan, habis from karena dia pakai join, berarti relasinya ditaruh di sini. Nah, group by, kenapa pakai group by? Karena kita membutuhkan tadi itu count of some hours ya. Ada ini ya, work hours-nya ini tadi ya, di total. Group by. Ini adalah contoh make table query. Jadi tambahannya adalah select apa yang diselect into nama tabel. Itu aja. Ini contoh make table query. Jelas ya? Kemudian kita coba lagi bikin query lain.
Apa aja nih di sini query-nya? Append. Kalau append itu memasukkan hasil sebuah select ke dalam tabel yang sudah ada, bukan tabel baru. Ya, misalnya ya, saya bikin query select dulu. Saya append ke tabel tem tadi. Oke, saya memasukkan hasil query employee works on lagi yang tadi itu SSN, FNAME, hours, tapi dia yang sama dengan misalnya kriterianya berbeda. Lebih kecil 20 gitu misalnya. Oke, saya jalankan lagi. Kita lihat lagi temnya tadi apa isinya. Isinya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 record. 10 record. Nah, kita tambahkan append itu berarti insert ya, hasil sebuah select query yang kita masukkan ke dalam tabel yang sudah ada. Nah, syaratnya ketika dimasukkan berarti oke, ini harus dimasukkan. Syaratnya field-nya harus dipetakan SSN masuk mana, FNAME oke masuk FNAME, hours masuk hours gitu ya. Antara kolom sumber sama kolom tujuan itu harus cocok. Oke, kita jalankan. Nah, berarti ada 5 tambahan. Nah, kita coba buka lagi, akan ada tambahan 5 lagi. Udah enggak berapa tadi itu? Berarti 10 tadi tambah jadi 15. Oke, jadi 15. Tadi 10, jadi 15. Nah, apa bedanya query-nya? Kita lihat SQL-nya. Nah, kalau ini berarti ada insert into ya. Tambahin insert into select seperti biasa ini ya. Kemudian di atasnya sebelum select itu insert into nama tabel terus field tujuannya apa aja. Baru field tujuan ini diambil dari mana? Diambil dari select, SSN, FNAME, hours, dan seterusnya ini. Berarti ini namanya query untuk menginsertkan hasil select query ke dalam tabel yang sudah ada. Ya, ini query append atau insert. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, berarti sudah ngerti ya. Apa yang Bu terangkan jelas ya sudah ya. Nah, tinggal kalian praktek. Oke, saya lanjutkan. Kita bikin query lagi. Tadi ini sudah ya, select query. Query-nya tadi sudah, make table sudah, update. Berarti update itu apa sih fungsinya? Update itu berarti merubah data existing dengan sebuah nilai baru. Oke, saya mau update ini. Bikin update query. Yang mau diupdate apa nih? Data pegawai. Oke. Yang mau update itu alamat yang Surabaya saya ganti Sidoarjo misalnya. Semua yang alamatnya Surabaya ganti Sidoarjo. Misalnya ya contoh. Kita hanya untuk melihat SQL-nya saja seperti apa gitu ya. Address. Nah, tadi kan update to Sidoarjo. Kriteria yang mau diupdate apa? Surabaya. Ya enggak nanti? Oke. Kita coba, kita lihat employee dulu. Employee ada yang rumahnya Surabaya, 1, 2, 3. 3 orang yang rumah, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita close. Nah, kita mau bikin query update, yaitu dari tabel employee, address-nya yang diupdate, update-nya ke Sidoarjo, kriterianya yang diupdate adalah yang Surabaya. Oke, kita jalankan, run. Dia pastinya bisa menemukan 4 row yang sesuai kriteria kita itu yang akan diupdate. Yes. Oke, kita cek tabel employee-nya berhasil diupdate.
ya kan? Berarti diubah. Ini, update ini sangat berguna query-nya ketika kalian update stok. Kalau misalnya membuat basis data yang urusannya sama persediaan. Karena ketika terjadi transaksi, ada barang keluar, maka stoknya harus diupdate, dikurangi dengan nilai baru dari stok itu kan berarti nilai awal dikurangi nilai yang keluar. Nah, itu yang perlu kalian hati-hati. Gimana query-nya? Nah, update tabel, set nilai yang baru, where kriteria apa yang mau diupdate. Nah, kriteria yang baru ini bisa rumus, bisa juga sebuah nilai baru, baik nilai angka maupun nilai string, tergantung tipe data yang kita mau update. Nah, seperti itu. Nanti dipelajari kembali ya, mungkin karena nggak hafal lah sintaknya, tapi nggak apa-apa. Enaknya Microsoft Access ini, meskipun yang bekerja pakai di query design, kalian bisa ngintip SQL-nya, tapi ngintipnya itu dalam rangka mempelajari sintaknya seperti apa, karena mungkin nanti ketika kalian menggunakan basis data yang lain, kalian membutuhkan nyekrip sendiri, bukan dengan gini ya. Ini berarti query update. Jelas ya? Jadi update. Nah, kemudian kita ya. Kita coba lagi bikin create. Query lagi. Query apa sekarang? Oke, query design. Query desainnya. Sorry, kok query lagi. Query design ini kita bikin query delete. Ya. Yang umum kan insert, update, delete, itu umum ya. Jadi kalau nanti kalian ada juga istilah create, read, update, delete. Create itu berarti membuat tabel. Kemudian read hanya select query aja ya. Update berarti mengubah data. Kemudian delete, ngedelete habis menghapus ya. Oke, kita bikin delete query. Delete query, apa yang mau di delete? Oke, kita hapus data pegawai yang rumahnya di Sidoarjo. Oke. Field yang di delete itu kriterianya yang Sidoarjo. Oke. Sidoarjo dihapus semua datanya. Oke. Query design dijalankan. Ada 4 baris yang memenuhi kriteria. Hapus, kita lihat di tabel employee, datanya yang rumahnya Sidoarjo sudah hilang. Berarti berhasil menghapusnya. Nah, ini kita lihat SQL-nya, berarti delete employee, dari tabel employee, apa kriteria di delete-nya? Ini. Nah, seperti itu, ini contoh sederhana ya, karena kan menghapus bisa juga kriterianya kompleks ya. Yang membuat SQL kompleks itu sebenarnya ketika mau action seperti itu tuh melibatkan berapa tabel. Kalau cuma satu tabel kan sederhana. Kalau melibatkan lebih dari 2 tabel kan berarti harus join atau harus where-nya itu harus didefinisikan dengan jelas. Dan kriterianya apa? Nah, itu juga harus didefinisikan. Ini query delete. Oke. Sampai di sini. Bisa dipahami penjelasan Bu Willy? Bisa ya? Izin bertanya, Bu. Oke. Kalau sewaktu-waktu ingin melihat data apa saja yang pernah dihapus gitu, bisa enggak, Bu? Berarti strateginya adalah kalau hapus, kalau dengan delete itu hapus ini.
hapus langsung ya, bukan soft delete. Kalau seperti itu bikin function ya, nggak bisa kalau di Microsoft Access. Kecuali kalian insertkan dulu dengan kriteria yang sama mau di-delete di sebuah tabel temporary, baru kemudian di-delete. Ngerti nggak? Jadi kalian misalnya ya, tadi itu Sidoarjo. Jadi menjalankan query memasukkan tabel yang mau di-delete tadi ke sebuah tabel tampungan, khusus kamu misalnya mau menampung tabel temporary delete. Paham nggak maksud saya? Kemudian baru di-delete. Nah, sehingga data di-delete tetap tersimpan, ada lognya. Tapi kalau sebenarnya kalau yang asli, kalau dalam database yang asli, kita itu bisa membuat trigger dan function. Jadi membuat fungsi sendiri untuk menjalankan prosedur ketika kita mendelete sebuah data, maka sebenarnya tidak mendelete. Misalnya gini, saya punya tabel employee ya, saya bukan mendelete sebenarnya ini ya, hanya memodifikasi, ngakali. Saya kasih di sini delete, gitu ya. Nah, delete ini saya kasih tipenya mungkin ini ya. Dibuat kayak cuma dipindahkan gitu ya, Bu? Iya, itu akal-akalan sih sebenarnya. Kalau nggak mau historinya hilang ya. Ini bisa saya kasih number misalnya. Ya, default-nya misalnya 0 ya. Default value-nya 0, oke. Nah, itu akal-akalan. Jadi memang kita sebagai seorang database designer itu, nah kalau ini delete itu 0 aslinya ya. Misalnya kita 0 karena kita bikinnya terakhir. Boleh misalnya kayak gini. Jadi setiap data pegawai yang kita atau ini satu ya, defaultnya 1. Ini defaultnya 1. Defaultnya 1. Kalau 0 itu berarti dihapus. Biasanya kayak gitu ya, akal-akalannya database designer itu kayak gitu. Supaya datanya nggak hilang. Karena data kan mahal ya, udah kadung di entry, dihapus gitu kan. Nah, oke. Sebenarnya ini ada soft delete namanya. Soft delete itu sebenarnya bukan menjalankan query delete, tapi menjalankan query update dengan mengupdate dulu. Misalnya saya mau delete ini ya. Oke. Delete-nya itu saya menjalankan query sebenarnya SSN-nya ini itu delete-nya ini update. Kriteria yang diupdate adalah delete-nya dijadiin 0. Nah, itu bukan mendelete sih sebenarnya, mengupdate nilai delete-nya jadi 0, kemudian yang diaktifkan ditampil yang di si query ini, yang di query di sini, hanya yang delete-nya sama dengan 1. Paham nggak? Paham nggak maksudnya itu? Iya, Jadi ketika gini ya, ini saya jalankan. Ini supaya nggak hilang ya kan? Kalau tujuannya kita supaya nggak hilang, ini saya jalankan. Kan cuma 1 ya. Ketika kita lihat tabel employee, ini kan sebenarnya nggak hilang. Cuma posisi ini tuh udah saya hapus dari database seolah-olah, tapi sebenarnya ini namanya soft delete, nggak benar-benar hilang, karena hanya saya kasih flag. Nah, ketika saya panggil data pegawai di sini, yang sisa apa tadi itu yang hilang tadi itu James ya, Jamesnya harusnya udah nggak tampil karena dia dianggap udah nggak ada, gitu ya. Berarti ketika saya menampilkan data pegawai di sini, si Jamesnya sudah hilang, nggak ada James.
Ya kan, udah nggak ada kan? Paham? Karena kan form ini dari query. Query-nya ini saya pakai kriteria yang delete-nya masih angka 1. Tapi bisa juga diakali dengan menghapus benar-benar dari sini, tapi sebelum dihapus, disimpan dulu dalam sebuah tabel tampungan. Diinsertkan dulu di tabel yang lain gitu loh, dipindahin. Paham? Paham nggak penjelasan Bu Ili? Iya, Bu. Oke. Terima Karena kasih, Bu. kalau query delete, yang delete asli benar-benar delete, hapus dari database. Tapi kalau pengen mengamankan agar historisnya nggak hilang, berarti kalian konsepnya adalah soft delete, tidak benar-benar mendelete, jadi tidak menggunakan query delete gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Nah, misalnya kita ingin menghapus salah satu data di employee. Nah, employee itu mempunyai beberapa dependent ya, Bu. Iya, Nah, apakah dependent itu ikut terhapus atau tidak? Iya. Kalau misalnya ketika referential regulating ini mau dihapus, pasti nggak mau sebelum data yang berhuruf yang foreign key-nya dihapus dulu. Coba Bu Ili, coba ya. Tadi kan kebetulan yang Bu Ili hapus Sidoarjo kan nggak ada data keluarga ya. Iya, Ibu. Ya, sekarang kita misalnya yang kalau yang seperti ini, tapi kalau delete-nya seperti ini, ya nggak ngepek karena dia sebenarnya belum di-delete ya. Oke, misalnya kita cek di sini yang punya keluarga itu, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya mau hapus. Saya query delete, ini, delete benar-benar ini ya, bukan soft delete ya, bukan delete bohongan. Berarti query-nya adalah query delete, ya kan, query delete, di mana SSN-nya ini. SSN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita jalankan. Biasanya error. Coba. Kita lihat. Ini berhasil apa enggak ada tulisannya toh. Ya. Coba kita lihat. Oh ya tadi. Enggak mau ya tadi. Mau ya. Oh, sebentar kita cek dulu ya referential integrity-nya. Harusnya enggak mau. Karena ininya harusnya dia mendeteksi nah, tapi dia hilang. Jadi dia hilang juga otomatis ya. Ternyata. Dia mau tapi dia hilang otomatis. Berarti di sini. Oh, baru berarti diakses berarti yang baru. Jadi ketika dia hapus di tabel masternya, berarti tabel yang berhubungan dengan dia yang ada data dia otomatis hilang datanya juga. Karena referential integrity tadi itu semuanya yang urusannya sama si data primary key ini harus dihilangkan. Coba kita lihat di works on, berarti ya hilang juga ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi. Gitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Memang harus hati-hati ya menghapus itu ya. Kemudian di departemen kalau dia pernah hilang juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi adanya relasi ini sebenarnya ya mengintegrasikan semua data itu biar jangan sampai ada keluarganya masih ada, pegawainya sudah hilang. Kan itu nggak mungkin harusnya ya. Maksudnya aneh gitu ya. Data pegawainya hilang, masa keluarganya si pegawai itu ada, kan nggak mungkin. Makanya relasi tadi untuk menjamin integritas antar data di dalam tabel. Oke, ada pertanyaan lagi? Kemudian, oke.
Itu di kolom chat ada satu, Bu. Gimana? Di kolom chat. Oh, di kolom chat. Kita baca sama-sama ya. Kalian bisa lihat screen saya. Oke. Tergantung ketika kalian memberi field tabelnya. Kalau misalnya kalian nama fieldnya itu fieldnya auto number, ya otomatis di-generate. Jadi kalau kalian misalnya, saya bikin tabelnya nih ya, misalnya tabel ya. Ya, ini kan sebenarnya auto number ya. Tabel 1 misalnya apa ya, tes gitu aja ya. Kalau tipemu ini auto number, ini pasti di-generate. Kalau misalnya ini adalah F-name, misalnya ya, L-name. Oke, Bu Willy save aja ini ya. Kita bikin query coba. Kita lihat aja ya. Create query design. Kita ambil yang apa? Append ya, memasukkan tabel. Masukkan ke tes tadi ya. Tes, oke. Kita masukkan F-name L. Oke. Kita coba jalan. Bisa nggak di sini? Ya, coba kita lihat di sini tabel tes. Otomatis kan? Ya. Ini syaratnya supaya tes ini berarti tipenya auto number. Kalau ini string kan ya nggak ngerti komputernya itu diisi berapa, iya kan? Nah, jadi makanya ada tipe increment atau auto number. Nah, biasanya kalau misalnya insertnya sangat, ya maksudnya manual, ya harus diisi, tapi rumus auto increment-nya itu di coding. Bahwa setiap row baru itu berarti selalu plus 1, increment itu namanya, tambahan 1. Tapi kalau memang tipe field-nya itu sudah auto number, ya pasti dia auto number. Tapi kalau SSN kan nggak tahu ada formatnya NIM, ya nggak bisa auto number ya. Karena ada formatnya, format tertentu. Nomor nota kalau dibuat auto number ya bisa. Paham ya sampai di sini? Oke, izin bertanya lagi, Bu. Itu tadi Oke. F-name sama L-name-nya belum di lookup result, tapi kok bisa auto ke itu, Bu? Bu ini tadi Dari query-nya ya? ya, Bu ini tadi menjalankan query apa coba? Tadi Employee. iya, maksudnya diapain ke tabel tes tadi itu? Di-insert kan? Iya. Iya, kan saya iya. cuma menginsertkan F-name, L-name dari tabel employee, saya masukkan aja ke tabel tes. Gitu. Iya. Makasih, Bu. Iya. Memang otomatis itu memanggil. Jadi intinya kalian ya, query itu kan tadi banyak fungsi ya. Jadi fungsi utama itu kan memanipulasi data memang. Memanipulasi dalam hal ini tuh merekayasa agar menghasilkan informasi dan bisa bekerja supaya apa yang kita butuhkan bisa tercover semua di situ. Jadi setelah kalian tahu basic query-nya SQL, sebenarnya bahasanya itu nggak banyak, cuma select gitu aja kan, from, where, terus kemudian kalau misalnya update ya ditambahin update, delete ya delete. Kalau kalian lihat itu bahasanya tidak semuanya codingan bahasa pemrograman ya, kecuali nanti kalau kita belajar programming language untuk SQL. Nah, tapi karena kita ini masih SQL basic gitu ya, jadi kalian optimalkan kotak ATSQL-nya itu sehingga menghasilkan informasi dari basis datamu yang semaksimal mungkin. Nah, gitu ya. Mikirnya itu agak visioner gitu ya. Kalau misalnya seolah-olah aplikasimu ini dipakai user beneran di dalam project bisnis yang kalian usulkan kemarin judulnya pada saat project itu kira-kira user itu butuh apa aja sih selain memasukkan data, mencetak
misalnya nota atau laporan apa pemasukan, laporan keuangan dan lain sebagainya, itulah bermain query-nya di situ. Bagaimana query-mu tadi bisa mengeluarkan informasi yang dibutuhkan. Nah, itu yang butuh latihan. Dicoba mulai saat ini karena nanti kalian akan ketemu kendala-kendala tentunya karena ini kan baru pertama kali kalian juga praktek ya. Baru pertama kali punya data, punya database, kemudian dikeluarkan menjadi informasi. Nah, itu sangat berguna nanti. Kalau kalian magang industri, kalian mungkin membuat sistem, pasti urusannya sama basis data. Dan pasti tuntutannya adalah bagaimana kalian bisa membuat SQL sintak yang bisa mengeluarkan informasi yang dibutuhkan oleh user. Udah seputar itu aja pasti. Nah, cuma valid enggaknya SQL yang kalian buat itu, nah itu kan user yang tahu. Kalian cross check dengan databasemu ini benar nggak keluarnya harusnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini masih ada query lagi untuk merekap ya. Misalnya oke, gitu. Ini namanya cross step query. Kalau union query kan sudah bahas minggu lalu. Cross step query. Cross step query itu berarti kayak kolom sama baris dan tengah-tengahnya adalah angka. Jadi cross step query itu berarti ada yang berfungsi sebagai kolom, ada yang berfungsi sebagai baris. Nah, sehingga kalau cross step itu agak berbeda dengan query yang lain. Di sini itu ada fungsinya sebagai apa? Ada row, ada kolom, ada value. Nah, intinya kita membuat resume. Jadi kalau misalnya adalah project itu sebagai baris, SSN sebagai kolom, misalnya jumlah jamnya itu sebagai value, maka akan terbentuk. Jadi misalnya row barisnya itu sebagai baris, SSN-nya sebagai kolom, jumlah dari jam kerjanya adalah sebagai value, maka hasilnya nanti akan tampil seperti ini. Jadi kalian tahu, oh project 1 itu yang ngerjain pegawai ini nggak terlibat, gitu ya. Ini juga sangat bermanfaat sekali ketika kalian membuat report, laporan ya kan, bikin tabel. Nah, ini berdasarkan jam kerja. Kalau berdasarkan jumlah project berarti pakai count ya kan. Oh enggak sih, kalau peno, kalau jumlah project enggak bisa karena ini apa? Kan barisnya udah project. Kalau di count ya pasti ketemunya satu-satu. Yuk kita coba ya. Kalau misalnya ini value-nya itu adalah count jadi project, pasti ketemunya cuma satu-satu. Nah, project ini satu gitu kan. Nah, kan satu-satu, berarti kayak semacam cek gitu ya. Bisa dibuat tampilan ini centang gitu. Jika value-nya satu, maka ini bisa dicentang-centang seperti itu. Nah, ini namanya cross step query. SQL-nya transform. Ada transformnya, dihitung misalnya kalau tadi sum ya tergantung apa yang mau ditampilkan di dalam selnya. Sel dari kombinasi antara baris dan kolom yang mau ditampilkan menjadi cross step gitu ya. Nah, kemudian select, ya ini seperti biasa. Nah, kemudian pivot. Nah, pivot karena dia pivot tabel kan karena crash berbentuk cross tabulasi. Nah, seperti ini. Ini berarti query untuk cross step atau membuat pivot tabel. Istilahnya membuat pivot tabel. Biasanya kalau sudah pivot tabel nanti bisa digrafikkan. Misalnya saya save di sini ya, sebentar. Saya ganti aja ini hours ya. Ini jam. Oke. Query. Oke, save. Query cross step. Misalnya. Oke.
Bagus. Ya, oke, cross tab. Nah, tadi query cross tab ini tadi. Query cross tab. Biasanya ini kita butuh untuk membuat grafik biasanya ya. Create. Access harusnya sudah punya report. Saya enggak tahu sudah punya report bentuk grafik ya, saya belum nyoba sih. Nah, ini tapi crash stop aja ya, crash stop aja. Kalau mau bikin grafik, kayaknya kalian harus kontak connect dengan ini ya, aplikasi yang lain. Jadi akses itu bisa integrasi dengan aplikasi yang lain ya. Ini kan lebih advance ya, memang dia pakai Visual Basic ya dia codingnya. Kalau yang simple Rizat nggak bisa. Kalau ini cuma susunannya ya, dia nggak bisa pakai grafik. Coba nanti kalian silakan Google gimana kalau mengelingkan Excel, tapi kan Excel ke sini untuk mengambil fitur grafiknya. Bu Ili belum pernah coba itu sih, karena kan memang Access itu kan bukan dipakai untuk enterprise ya, hanya untuk latihan aja ya. Tapi mestinya sih punya fitur itu ya, karena semua aplikasi Microsoft Office itu kan biasanya saling berhubungan. Artinya mereka pasti punya Microsoft. Memikirkan hal itu, bisa ditambahi add-in, mungkin nanti bisa. Nah, ini ada banyak menu-menu lain yang agak advance yang mungkin nanti bisa kita eksplorasi. Nah, ini kan mengambil data dari tempat yang lain. Nah, kemudian ini bisa, ya, kalau ke Excel, ini berarti ambil data dari Excel. Yang grafik di reportnya Access itu yang saya coba ya. Kita lihat. Create, kalau reportnya dia punya nggak sih report design. Report desainnya, ini ternyata ada ya. Berarti bisa bikin chart ini berarti. Ya, berarti bisa bikin chart ternyata. Oke, dari query. Bisa nggak ya? Bisa bikin chart ya ternyata ya. Nah, P number-nya di sini. Oh, seriesnya. Ya, mungkin itu nggak cocok ya pakai cross tab. Tapi artinya bisa ya, berarti kalian bisa eksplorasi lebih jauh. Nah, ini berarti ada fiturnya untuk membuat grafik. Ya, nggak cocok tadi cross tab-nya pakai grafik histogram ya, karena kan dia punya variabel PNO sama, ya mungkin cuma variabel, kalau variabelnya cross tab-nya PNO saja, mungkin bisa ya. PNO saja mungkin bisa digrafikkan. Nah, PNO, ini ada PNO, P number, terus ini datanya. Bisa. Ini jumlah projectnya, P number-nya ini. Nah, ini mesti cocok ya, karena ini jumlah. Oke, nah bisa. Jadi bisa dibuat grafik. Banyak berarti ya. Berarti lumayan lah, lumayan bisa menunjang lah ini fitur yang ada di Access ini, tanpa kalian harus belajar coding ya untuk membuat interface maupun report. Nah, masih bisa digunakan untuk mengasah skill ya, untuk membuat prototipe sederhana gitu ya dari sistem basis data.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Berarti sudah ya, Bu Willy menjelaskan query-nya. Nah, apakah kalian sudah coba? Oke, saya stop share dulu. Sudah nyoba mengerjakan SQL dari tugas-tugas yang aljabar relasional kemarin, apakah ada yang nyoba atau enggak? Ya, meskipun saya enggak membuat tempat untuk posting tugasnya itu, tapi kalau enggak salah saya meminta kalian nyoba soal-soal yang aljabar relasional itu supaya dicoba dikerjakan dengan menggunakan SQL. Ada yang nyoba enggak di sini? Atau enggak? Enggak ada. Enggak ada yang mengerjakan? Ya, ya sudah. Kalau nggak ada yang mengerjakan, berarti saatnya kalian fokus ke project ya. Jadi, nanti insya Allah hari ini saya akan buatkan rumah untuk setiap tim anggota ya, anggota yang bertugas sebagai desainer, sebagai implementator, sebagai dokumentator, dan juga project leadernya sudah bisa menyicil mulai minggu ini, karena kita pertemuan berarti kurang 3 kali pertemuan saja sebenarnya, dan 3 kali pertemuan itu silahkan kalian fokuskan ke project. Nah, pada saat kalian menemukan pada masa 3 minggu ke depan ya kan, karena nanti hasil akhirnya yang pertemuan pada waktu final project-nya itu laporan akhir itu kan untuk kepentingan UAS ya kan, laporan akhirnya. Tetapi kan setiap progres dari masing-masing anggota yang bertugas sebagai desainer, sebagai implementator, sebagai dokumentator itu harus mengunggah progresnya dengan timeline yang Bu Willy kasih gitu ya. Secara logikanya sih minggu depan yang urusan desain, baik mendesain form maupun mendesain report udah beres desainnya. Minggu depannya lagi, 2 minggu laginya pada waktu minggu ke 14 berarti prototype aksesnya sudah jadi. Minggu berikutnya, minggu ke-15 berarti dokumentasi manual usernya sudah jadi. Minggu ke-16 atau mungkin sebelum minggu ke-16 itu ada minggu tenang, berarti harus dikompilasi menjadi laporan yang sesuai format yang nanti akan Bu Willy posting juga. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini terkait project? Mungkin ada yang belum jelas. Ada pertanyaan? Iya, gimana? Bertanya. Itu kalau apa itu jadi sesuai hasil dari data analis yang terakhir ya, Ibu? Iya, database skemanya ya kan? Database-nya berbasis itu kan? Iya, tapi kalau ada sedikit-sedikit perubahan itu gimana, Ibu? Enggak apa-apa selama tidak melanggar konsep normalisasi. Paham nggak? Maksudnya desainnya benar. Kecuali maksudnya tidak. Kalau desainnya benar nggak masalah. Kalau cuma nambah atribut, nambah field kan nggak apa-apa. Oh, jadi kalau tambah atribut nggak apa-apa ya, Ibu? Nggak apa-apa. Kalau itu kan tidak merubah relasi. Selama tidak merubah relasi, tidak masalah. Kalau kalian mau menambahin field gitu nggak apa-apa. Itu kalau ditambah lagi itu analis upload lagi apa tidak, Ibu? Kalau di desain kan nggak diunggah lagi yang versi terakhir ya, berarti analisnya upload lagi yang versi terakhir, karena kan nanti nggak cocok dong, Willy lihat di hasil desainnya kok ada field ini padahal di database-nya nggak ada, gimana? Oh, baik Ibu, terima kasih. Gitu ya. Yang lain? Jadi kalau ada perubahan terakhir, silahkan perubahan terakhir itu disesuaikan, diunggah aja, nanti biar sinkron ya. Mulai rancangan, mulai hasil desain database sampai terakhir, sampai nanti jadi prototipenya itu sama, konsisten. Kalau berubah ya berarti dirubah semua berarti. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti materi saya udah ya, cukup ya, nggak sampai siang ya. Ini udah siang juga sih, cuma ya tidak sampai jam 12 lebih seperti biasa. Karena hari ini ada lagi mau tanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan disampaikan di grup gitu, Bu. Boleh ya, Bu? Boleh. Kalian ya silakan. Kalau nanti, nah
karena minggu depan udah kita offline, jadi nanti Bu Willy ngeceknya progresmu itu by yang kalian unggah ya. Nanti Bu Willy komentari di Classroom aja atau ya kalau di WhatsApp mungkin ini ya kurang banyak gitu ya komentarnya ya. Mungkin ya gampang lah nanti bisa di Classroom, bisa di WhatsApp kalau misalnya sedikit gitu komentarnya ya saya nanti di WhatsApp. Jadi tugas minggu ke-13 sampai ke-15 adalah menyelesaikan proyeknya sesuai tugasnya masing-masing. Gitu ya. Jadi dan Bakas nggak ada online ya, berarti nanti kalian untuk kasih Zoom link ya. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian masih punya waktu untuk bertanya sampai jam 1-an gitu, boleh silakan diposting. Mungkin kalau Willy tidak fast respon ya nanti saya jawab. Itu aja. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silakan dilanjutkan. Apakah Zoom-nya masih mau dipakai atau Willy N? Zoom-nya mau dipakai apa enggak? DN aja nggak apa-apa. DN aja ya. Ya, Iya, kalian nanti kalau mau diskusi kelompok silakan bikin forum sendiri-sendiri aja. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga lancar proyeknya. Kita nanti insya Allah kalau misalnya ya berarti ini hari terakhir saya online ya. Nanti kita ketemunya secara offline. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.